semua, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Diantias. Nah, kali ini sebentar ya, aku lagi di hotel dan sekarang itu tanggal 13 Juni 2021. Tepatnya ini hari pertama aku ngejalanin isolasi mandiri di salah satu hotel di Jakarta. Kalau semuanya lancar, semuanya fit, medical fit, isolasi selesai, terus tes PCR hasilnya negatif, kita rencana tuh aku sama teman-temanku mau berangkat. Kita berangkat di tanggal 15 kayaknya penerbangannya itu dari Soekarno-Hatta menuju Hamburg, Jerman. Jadi di sini aku mau cerita gimana sih perjalanan aku dari Jakarta ke Jerman. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran persiapan apa aja sih buat kalian yang mau join ke kapal pesiar, karena di sini aku bakalan cerita apa aja yang kegiatan yang kita lakuin, karena sekarang kan kita balik ke kapal itu udah nggak kayak sebelumnya, kontrak sebelumnya. Kalau kontrak sebelumnya kan kita biasanya normalnya itu join itu sebelum H-14 kita cuma medical check up, hasilnya oke, terus ada medical kedua kayak medical revalidasi, itu biasanya 3-4 hari sebelum terbang. Tapi berhubung sekarang seperti yang kita tahu kita lagi ada mengalami pandemi, jadi persiapan sebelum berangkat ke kapal itu ada ekstra cek sedikit, jadi ada perbedaannya sedikit. Nanti aku bakalan cerita perbedaan dari sebelum pandemi sama setelah pandemi untuk join ke kapal pesiar. So buat kalian yang penasaran, keep on watching and stay tuned guys. Halo semua. Nah, kali ini aku bakalan cerita tentang proses atau persiapan sebelum berlayar di masa pandemi. Yang pertama itu tuh hari ini kita ngelakuin itu ada tes PCR atau swab di lobby hotel sebelum kita check in. Jadi tadi jam 7 kita udah on the way ke sini. Habis itu jam 9 cek PCR. Setelah selesai kita bakalan nunggu hasilnya besok. Semoga aja semuanya fit, oke, nggak ada masalah. Karena kalau setelah PCR habis, jadi kalau hasil PCR besok hasilnya bagus, negatif, jadi aku bakalan lanjut langsung dapat itu tiket penerbangan. Karena kalau semuanya lancar, jadwalnya tuh harusnya tanggal 15 malam kita terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju ke Hamburg, Jerman. Jadi semoga aja guys, doain supaya hasil PCR kita semua, karena kita bakalan berangkat bareng-bareng hampir 200 lebih kru di AIDA Jerman. Kita bakalan naik charter flight, jadi lumayan asik sih kalau menurutku, karena dulu waktu sebelum pulang juga kita sempet naik charter flight. Enaknya naik charter flight itu kan kita nggak digabung sama tamu atau penumpang umum, jadi kita bakalan ketemu sama teman-teman kerja kita aja, jadi sesama kru pelaut di AIDA aja yang naik pesawat itu. Jadi kan lumayan tenang ya, karena kita sebelum naik pesawat semua dipastiin udah tes PCR atau swab. Jadi ya semoga semuanya sehat dan lancar, amin ya Allah. Nah, setelah tadi selesai PCR atau swab, kita baru bisa check in di salah satu hotel di Jakarta. Seperti inilah kamarnya. Nanti kapan-kapan aku bakalan bikin review hotel tempat aku isolasi mandiri di vlog selanjutnya, oke? Terus apalagi setelah PCR dan ini kita kerjaannya cuman yaitu makan, tidur, terus mungkin telepon keluarga, terus baca-baca kayak buku panduan peraturan, karena kita sebelum masuk itu dikasih kayak catatan lembaran-lembaran yang harus desain kayak ditandatanganin gitu. Terus setelah itu kita baca beberapa prosedur atau peraturan menjalani isolasi mandiri. Contohnya kita nggak boleh keluar kamar
Juni, sekarang tanggal 13 ya, sampai tanggal 15 Juni nggak boleh keluar kamar. Jadi mereka bakalan ngirim makanan ke depan room kita masing-masing, makanan minuman 3 kali sehari, dari pagi, breakfast, lunch, sama dinner. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngambil karena mereka memang sudah ada prosedurnya, mereka bakalan ngantar ke room kita. Terus setelah makan minum diantar, jadi kita kegiatannya cuma di kamar aja. Kayak gini aku bikin vlog cerita biar teman-teman tahu, karena di pandemi ini kita yang kru kapal pesiar banyak sih hal-hal yang perbedaan. Dulu join sebelum ada pandemi, setelah sama sekarang join setelah ada pandemi. Karena dulu tuh nggak pakai isolasi mandiri kayak gini, dulu nggak pakai nginep-nginep di hotel, karena ya dulu langsung aja kayak habis medical fit, oke, next step medical kedua, terus sign kontrak, udah langsung terbang. Tapi kalau sekarang kita harus kayak isolasi mandiri dulu sebelum terbang, PCR atau tes swab dulu sebelum terbang. Terus nanti di kapal juga bakalan ada isolasi mandiri lagi 7 hari di cabin kapal. Jadi nanti ya bakalan ada isolasi yang part 2 ini baru part 1, makanya ya itu perbedaannya join sebelum dan sesudah ada pandemi. But anyway it's okay, karena buat kita yang penting semuanya sehat, kita nggak nularin apa-apa, maksudnya kita mengikuti protokol kesehatan dan semuanya sehat dan lancar pekerjaan. So it's okay bagi kita tinggal ngikutin aja. Terus ini hari pertama, besok kegiatannya aku paling bakalan cerita tentang daily vlog yang kedua. Jadi hari ini itu aja ceritaku tentang hari pertama vlog. So see you on the hari kedua, day 2 on vlog. Bye. Hai semua, nah hari ini udah hari kedua aku isolasi mandiri di hotel. Jadi kegiatanku dari tadi pagi bangun tidur, mandi, terus sarapan. Di sarapan kita tadi dikasih kertas untuk diisi kayak health declaration, semacam dapat pertanyaan semacam covid gitu. Jadi kita cuman ngisi aja form, terus dikumpul nanti siang. Dan sekarang aku lagi nunggu mereka untuk kantor untuk datang ke hotel, karena mereka bakalan bagiin dokumen. Setelah itu nanti kita lihat seperti apa dokumen yang dikasih kantor aku untuk kita yang lagi isolasi mandiri di sini, isinya apa aja. So sampai ketemu nanti. Halo, ini udah hari ketiga. Sebenarnya kemarin kan mau bikin vlog hari kedua, maaf banget, ternyata aku kecapean. Jadi kemarin tuh kita ada briefing online dari pihak agensi, jadinya sampai sore, terus habis itu tidur. Nah jadi nggak sempet bikin vlog hari kedua. Anyway sekarang aku bakal cerita dari vlog
aku yang kemarin aku gabungin. Sekarang aku bakal cerita dari awal, dari hari pertama karantina kita ngapain aja. Pas karantina itu kita tuh hari pertama tes PCR atau swab. Jadi habis selesai itu antri panjang karena kita hampir 200 lebih yang bakalan berangkat ke Jerman nanti malam. Terus habis PCR itu hari Minggu tanggal 13, selesai PCR kita baru bisa check in kamar hotel di sini. Habis itu selesai check in, kita kemarin istirahat, langsung bersih-bersih, rapi-rapi koper. Terus kemarin aku sempat bikin vlog sebentar. Habis itu udah capek, udah nggak bisa cerita, jadinya telepon keluarga, cerita sama teman-teman kayak gitu. Jadi hari pertama kegiatanku setelah PCR check in, bikin vlog sebentar, cerita ke teman-teman semuanya. Habis itu udah selesai istirahat. Terus day 2, hari kedua kemarin aku sempat cerita sedikit. Aku lagi nunggu dokumen yang bakalan dibagiin, karena kegiatan hari kedua itu kita beneran cuman full day di kamar, terus nunggu dokumen dibagiin. Terus kita nunggu juga waktu itu pengumuman hasil PCR, karena waktu grup aku ini ada 200 lebih, dan kemarin infonya di grup itu di share ada 9 sampai 13 kali, tapi belum pasti juga. Kalau di share di grup pastinya 9 orang udah terpapar COVID. Jadi hasilnya PCR kemarin tuh mereka positif COVID-19 atau COVID-19. Jadinya mereka langsung dijemput dan ditelepon. Sebelum dijemput ditelepon dulu dari pihak RS Pelabuhan di Jakarta, tempat dimana kita medical check up. Mereka ditelepon dari pihak sana, dibilangin kalau hasil PCR hari Minggu tanggal 13 Juni kemarin itu hasilnya mereka positif. Makanya sedih banget sih, dan kemarin tuh agak was-was, deg-degan gitu, nunggu pengumuman kayak nunggu kelulusan gitu. Jadinya lumayan kemarin nunggunya sampai siang. Cuman dapat dari cerita teman kabar kalau kalian hasilnya PCR hari pertama itu positif, mereka bakalan telepon keesokan paginya jam 9 pagi, telepon di kamar masing-masing menyatakan kalau si A, si kru ini positif, terus nggak bisa lanjut. Mereka dijemput dan sekarang posisi mereka di rumah sakit dekat pelabuhan sana. Makanya sedih banget sih di detik-detik saat-saat terakhir kan, kayak tereliminasi gitu ya. Semoga teman-teman yang kemarin dijemput pihak RS yang terpapar COVID cepat sembuh dan dapat schedule lagi. Oke, teman-teman, semangat. Nah, balik lagi ke ceritanya. Habis itu, habis pengumuman, aku sama Mas Ano itu alhamdulillah lolos. Jadinya kita nggak ditelepon dari pihak RS, dan jam 11 siang atau hampir jam 12 pas makan siang itu dokumen dari kantor agensi kita datang dan mereka mengantar sampai ke room kita, ke kamar. Setelah itu aku cek semua paspor lengkap, PST, dokumen semua, surat vaksin. Kayak vaksin ini bukan vaksin COVID ya teman-teman, karena kita tuh belum dapat vaksin COVID. Sengaja nanti pihak agensi bilang semoga dapat di kapal waktu on board kita dapat vaksinnya. Cuman kita memang sebelum ada COVID kita ada vaksin-vaksin yang lain. Contoh kita selalu bawa vaksin yellow fever atau buku kuning itu, yang kalau kalian pernah naik haji pasti kalian tahu ada buku kayak buku kecil gitu, vaksin yellow fever. Kalau nggak kalian bisa browsing vaksin yellow fever. Terus yang kedua ada vaksin MMR, terus vaksin hepatitis A, vaksin tipoid, banyak lah. Cuman kapan-kapan kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tanya atau browsing aja vaksin-vaksin yang diperluin oleh pelaut sebelum join ke kapal pesiar. Terus setelah itu kemarin kan dokumennya udah lengkap, aku cek semua, ada vaksin, buku vaksinnya lengkap, buku BST, dokumen kelautan lengkap, paspor semua, kecuali tiket, karena tiket pesawat itu nggak dibagiin ke kita. Ini pertama kali sih, karena kita bakalan berangkat pakai charter flight, jadi mereka pakai kayak tiket gitu satu orang dari pihak agensi yang bakalan daftarin kita, kayak nama kita udah langsung terdaftar otomatis di sana. Jadi kita tinggal boarding sama check in terus berangkat nanti malam. Jadi itu kegiatan aku hari kedua, menunggu hasil tes PCR atau swab. Terus kedua nunggu dokumen datang, dokumen kita untuk berangkat perjalanan kita ke Jerman malam ini. Terus setelah itu aku cuma telepon keluarga, terus istirahat sampai nggak bisa bikin vlog. Makanya ini aku rangkap ya, ini hari ketiga
kuarantin, isolasi. Aku di hotel, jadinya sekarang kalau udah masuk hari ketiga berarti ini udah waktunya kita berangkat. Malam ini rencana kalau nggak ada halangan, insya Allah nanti malam jam 20.45 pesawatnya dari Soekarno-Hatta menuju Bangkok, Thailand. Setelah itu kita langsung lanjut Bangkok to Rostock, Jerman. Jadi malam ini bakalan panjang sekali. Aku tadi nyoba istirahat, cuman nggak bisa tidur karena kebiasaan kalau udah mau perjalanan jauh kayak gini tuh udah nggak bisa tidur. Makanya sekarang mending cerita aja sama teman-teman supaya ada kegiatan. Jadinya itu sih, ini hari ketiga dimana dokumen semua udah lengkap, terus nanti tinggal berangkat. Terus itu lagi, satu lagi, tadi hari ketiga pagi hari kita tuh jam 7 ada jadwal antigen. Jadi hari pertama minggu itu tes swab atau PCR yang lebih details pakai laborat kayak gitu. Terus hari kedua kita cuma stay di kamar, di room. Terus hari ketiga tadi jam 7 pagi kita turun per lantai, jadi nggak semuanya bareng. Jadi kita dipanggilin pakai grup gitu, ada di WhatsApp. Lantai ini, hotel ini, karena kita kan dibagi 2 hotel di sini tuh, satu gedung yang sama. Cuman terus yang pertama tadi hotel yang paling awal check-innya kemarin, mereka dipanggil, terus giliran aku jam 9 atau 10 tadi, aku agak lupa. Cuman dipanggilin di per lantai dan per hotel. Terus habis itu selesai tadi antigen, cepet banget hasilnya, 1,5 jam udah keluar. Pihak agensi sudah nge-share kalau alhamdulillah tes hari ini antigen semuanya fit negatif, jadi kita bisa lanjut semuanya, bisa lanjut untuk malam ini terbang ke Jerman. Terus habis itu udah sih, sekarang sih kegiatannya cuman udah selesai packing, udah selesai semuanya, tinggal nunggu nanti check outnya jam berapa, karena kita kan masih standby aja ya, bisa sewaktu-waktu. Mereka bilang sekarang check out juga bisa, cuman pastinya nanti kita jam 5 sore kita udah fix on the way ke Soekarno-Hatta, naik bis bareng-bareng, jadi lebih aman, kita nggak dicampur sama penumpang lain, karena kita memang udah satu dari awal dikumpulin, terus nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar. Jadi cukup ketat sih peraturannya, tata tertib selama 3 hari ini, dari Minggu, Senin, dan sekarang Selasa tanggal 15 Juni 2021. 3 hari akhirnya masa isolasi part 1 udah dan selesai, alhamdulillah. Karena nanti bakalan ada isolasi tahap 2 di kapal selama 7 hari. Makanya buat teman-teman yang pengen tahu isolasi di kapal aku part 2 nanti, kalian bisa tonton vlog aku yang lainnya, oke? Jadi ini vlog aku isolasi part 1, perjalanan balik berlayar di masa pandemi. Nah itu tadi vlog aku dan cerita pengalaman aku, persiapan aku juga di masa pandemi tapi masih bisa berlayar. Semoga vlog aku ini bisa ngebantu pertanyaan teman-teman, terutama yang first kontrak atau mau join ke kapal pesiar, jadi kalian tahu gambarannya seperti ini, jadi jangan kaget. Semoga kalian bisa prepare, nggak ada yang kelupaan. Jangan lupa berdoa semoga semua lancar, dan jangan lupa patuhi peraturan kesehatan prokes yang ada dengan mencuci tangan, hidup sehat, itu penting banget, karena kan sedih banget dong kalau detik-detik terakhir kalian tereliminasi dan harus dijemput pihak rumah sakit, oke? Jadi jangan sampai kejadian. So semangat guys, bye bye, see you on the next video, thank you for watching.